الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan berusaha melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jamaah sekalian, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat sebagaimana dikisahkan atau diceritakan oleh seorang sahabat, Abi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wa'adhana Rasulullah mau'izatan wajlat minhal qulub وضرفت منها العيون وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه Abu Daud wa Tirmidzi. Jamaah sekalian, sahabat Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, pada satu hari Rasulullah memberikan nasihat, berpidato di depan para sahabat dengan pidato wajilat minhal qulub, satu pidato yang membuat hati bergetar, wadrafat minhal uyun, dan air mata mengalir. Pidato yang sangat menyentuh. Maka berkatalah sahabat kepada Rasulullah, fa'ausina, ya Rasulullah, berikanlah nasihat. Karena sahabat mengatakan, ka'annaha mau'izatun muwaddi', sepertinya pidato ini adalah pidato perpisahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah azza wa jalla. Wasami wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dan hendaklah mendengarkan dan taat, yakni sami'na wa ta'ana. Apabila ada seorang pemimpin, walaupun dipimpin oleh seorang hamba. Artinya jamaah sekalian, dalam hadis ini, manakala ada seorang pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak menyalahi Allah dan Rasulnya, walaupun dia seorang budak, maka wajib kita untuk
mendengarkan dan mentaatinya. Inilah ajaran Islam yang mengajarkan tidak ada diskriminasi. Siapapun yang menjadi pemimpin kaum muslimin, selama dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kewajiban kita adalah mendengarkan dan mentaatinya. Walaupun dia seorang budak belian, satu kasta, status sosial yang sangat rendah di kalangan masyarakat waktu itu, tetapi selama dia taat kepada Allah dan Rasulnya, kita wajib mentaatinya. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah meneruskan sabdanya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya di antara kalian yang berumur panjang, yang hidup setelahku, maka dia akan menemukan berbagai macam perbedaan pendapat, ikhtilaf, berbagai macam khilafiyah. Maka jamaah sekalian, ketika berbagai macam ikhtilaf, berbagai macam pendapat, berbagai macam pemikiran, Rasulullah berwasiat, fa'alaikum bisunnati. Pada saat seperti itu, fa'alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, peganglah sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga ikutilah sunnah daripada khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, khususnya ulafa yang 4, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Uthman, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Rasulullah, "Adzu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah dengan gigi gerahammu. Artinya teladan Nabi dan teladan sahabat ini hendaknya digigit, dipegang sangat teguh, seolah-olah kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham, dengan gigitan yang sangat kuat. Ini menandakan jamaah sekalian bahwa tatkala terjadinya perbedaan pendapat, ikhtilaf di antara umat Rasulullah, pada saat itu kita diperintahkan untuk berpegang teguh seteguh-teguhnya kepada ajaran Nabi dan para sahabat. Karena pada waktu itu jamaah sekalian akan banyak fitnah. Pada waktu itu akan banyak pemikiran-pemikiran yang meninggalkan atau yang menyalahi apa-apa yang dibawa oleh Nabi dan apa-apa yang dicontohkan para sahabat. Banyak di antara manusia yang akhirnya akan bertumpu pada akal fikirannya, bertumpu pada pemikiran-pemikiran manusia yang belum tentu benar, yang belum tentu mendapatkan hidayah. Sebagaimana hari ini kita saksikan, begitu banyak orang punya pemikiran yang ditumpukan pada akalnya saja, yang ditumpukan pada ideologi-ideologi yang dibuat oleh manusia. Dia berani menentang Allah dan Rasulnya berdasarkan pemikirannya atau pemahamannya terhadap ideologi-ideologi yang dibuat oleh manusia. Maka jamaah sekalian, kita sebagai seorang mukmin hendaknya merenungkan wasiat Nabi tadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku, pada ajaranku, dan pada ajaran para sahabat-sahabat al-mahdiyyin. Kemudian jamaah sekalian, baginda Rasul melanjutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan hendaklah kalian jauhkan perkara-perkara baru, perkara-perkara yang dibuat-buat atas nama agama.
Karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini jamaah sekalian, inovasi-inovasi yang dibuat oleh manusia dalam perkara agama, yang menyalahi apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Karena Nabi dalam hadis yang lain, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara baku, perkara baru yang menyalahi Allah dan Rasulnya adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap sesat itu ada dalam neraka. Maka jamaah sekalian, dalam keadaan di mana banyak pemikiran, banyak faham-faham yang luar biasa yang kita temui, maka pada saat itu jamaah sekalian, kita hendaklah berpegang teguh pada ajaran Rasulullah. Karena Rasulullah yang menerima agama ini, yang menjadi wasilah bagi Allah untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Dan agama ini jamaah sekalian telah sempurna sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku sempurnakan bagimu nikmatku padamu, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum dari kesalahan, sehingga apa yang dibawa oleh Nabi pastilah benar. Begitu juga sahabat-sahabat yang ditazkiyah atau direkomendasi oleh Rasulullah, maka sahabat-sahabat ini juga dalam bimbingan Nabi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik kurun adalah kurunku, khairul quruni qarni walladzina yalunahu walladzina yalunahu. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, yaitu zaman Nabi dan sahabat. Kemudian zaman setelahnya, kurun setelahnya, yaitu kurun tabi'in. Dan kurun setelah itu adalah kurun tabi'ut tabi'in. Kurang lebih pada abad pertama sampai abad ketiga Hijriah. Mereka itulah al-kurunul mufaddalah, kurun yang mulia, zaman yang mulia. Maka jamaah sekalian, insyaallah orang-orang yang hidup di zaman itu setelah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, mereka itu orang-orang yang telah dikatakan Nabi sebagai orang yang hidup di zaman yang utama, zaman yang mulia. Jamaah sekalian, kita kadangkala terpeleset ataupun kita terpesona dengan berbagai macam pikiran manusia yang cemerlang, yang dikemas dalam narasi-narasi ilmiah, yang dikemas dalam narasi-narasi yang luar biasa menarik. Tetapi di baliknya ada kesesatan yang kita tidak sadari, ada kesalahan yang kita tidak ketahui. Maka jamaah sekalian, dalam keadaan seperti itu, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul dzikir, kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, bila mana kita tidak tahu, agar kita tidak jatuh ke dalam kesesatan. Berpegang teguh pada apa yang dibawa oleh Nabi dan apa yang diteladankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama setelah sahabat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan Islam sebagaimana yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.